ulama Nusantara itu sebenarnya tidak kalah alim dengan ulama dunia. Katakanlah ulama Timur Tengah. Karena apa? Karena hanya di Nusantara urusan nasionalisme dengan agama itu di sini sudah selesai. Kalau di Timur Tengah kan masih perang melulu. Ini menunjukkan kualitas ulama Nusantara itu memang di atas rata-rata. Itu. Maka bagi saya cukup mengikuti Kiai Imad, mengikuti Gus Abbas, mengikuti Kiai Nur Ihya yang tidak hanya alim agama tapi juga tahu tentang nasionalisme dan tahu tentang sejarah bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ma ba'd. Alhamdulillah, semakin hari kita melihat media sosial baik YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ataupun yang lain, kok semakin yakin bahwa orang-orang yang mengaku sebagai cucu mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW semakin jauh dari apa yang dibawa oleh beliau, semakin jauh dari akhlaknya Kanjeng Nabi, semakin jauh dari ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama sebagai pewaris darah mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kira Mbak Idham, Syekh Ali Jumu'ah yang sampai sekarang sudah mengisbat nasabnya Pak Alwi ini tidak begitu mempengaruhi terhadap para pendukungnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani walaupun sekelas Syekh Ali Jumu'ah. Karena menurut saya yang dibutuhkan pada saat ini untuk masyarakat Indonesia khususnya yang mengikuti Kiai Imad bukan sekedar fatwa, tapi logika. Dan data itu yang sering dikatakan adalah data. Logika kita tidak mungkin menerima mereka mengisbat begitu saja orang-orang yang akhlaknya seperti itu, yang modelnya kayak gitu, yang cara bergaulnya seperti itu, yang harokatut dakwahnya seperti itu, di mana logika kita itu sangat tidak mungkin untuk mampu menerimanya, Mbak Ibam. Asyuhra wal istifadah bisa dibatalkan menurut saya. Kemudian fatwa ulama yang berkaitan dengan nasab Alwi ini juga tidak mutlak. Artinya boleh saja Syekh Ali Jumu'ah berfatwa, tetapi kita juga bisa mengatakan bahwa Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Nur Ihya dan seterusnya juga berfatwa. Kalau menurut Mbak Idham bagaimana? Apakah sudah pantas Mbah Yai Nur Ihya, kemudian Gus Abbas dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berfatwa juga dalam polemik nasab ini? Artinya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya dan seterusnya juga sebagai fatwa, yang hal ini menguatkan kita untuk berpijak di pada pendapatnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Mbak Idham, monggo Mbak Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya jawab secara singkat saja ya. Ya yang panjang, jangan singkat, saya mau ngomong. Enggak, karena ini cukup dijawab singkat saja, karena menurut saya dengan jawaban singkat saya ini itu sudah mencukupi. Karena bagi saya ulama Nusantara itu sebenarnya tidak kalah alim dengan ulama dunia. Katakanlah ulama Timur Tengah. Karena apa? Karena hanya di Nusantara urusan nasionalisme dengan agama itu di sini sudah selesai. Kalau di Timur Tengah kan masih perang melulu. Ini menunjukkan kualitas ulama Nusantara itu memang di atas rata-rata. Itu. Maka bagi saya cukup mengikuti Kiai Imad, mengikuti Gus Abbas, mengikuti Kiai Nur Ihya yang tidak hanya alim agama tapi juga tahu tentang nasionalisme dan tahu tentang sejarah bangsa ini. Kalau kiai-kiai yang mendukung Pak Lawi itu memang alim secara agama, tapi secara sejarah bangsa ini masih diragukan. Begitu.
Karena orang-orang yang atau ulama-ulama yang mendukung Kiai Imad itu mayoritas tahu tentang sejarah bangsa ini. Itu jawaban saya. Jadi Kiai Nur Ihya, Gus Abbas, Kiai Imad itu sudah cukup bagi saya. Begitu. Walaupun ulama-ulama yang lain berfatwa ulama dunia ya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdur Jai dan seterusnya. Iya, karena bagi saya itu ulama-ulama Nusantara memang benar-benar alim. Begitu loh. Tidak hanya alim agama, tapi juga alim secara strategi politik, strategi berkebangsaan. Begitu loh. Itu. Oke, Monggo. Begini Mbak Duam. Ini enak jenengan anunya apa namanya menyimpulkannya enak. Pokoknya setara ya antara kiai kita dengan yang di luar negeri sana. Tidak setara, lebih tinggi sini kok. Oh, panjenengan malah nggak mudeng. Aduh, malah ngomongin nyong Rika. Soalnya begini Mbak Duam. Saya sendiri betul dan juga banyak teman-teman yang lain ketika melihat ulama lah. Mungkin karena saking cintanya kita terhadap para ulama itu, ya, mengagungkan, kita begitu mengagungkan dan menghormati ulama-ulama kita. Sehingga ketika saya Ali Jum'ah, kemudian saya Madhur Jai dan ulama-ulama yang mengisbat nasabnya Pak Alwi, kita ketar-ketir betul Pak Idham. Banyak yang dulu apa mungkin mantap kemudian kok saya Ali Jum'ah mengisbat ya. Apa hujahnya? Tetapi sayangnya kan begitu sampai sekarang kan saya Ali Jum'ah tidak menunjukkan hujah-hujahnya, mungkin menggunakan surah istifadah atau apa kan nggak tahu Mbak Idham. Ya memang dengan memakai surah wal istifadah, ulama dunia pun tahu mengakui bahwa kitab sezaman itu tidak ada. Itu cuma pegangannya surah. Saya berarti kan pakai surah istifadah, sementara kita sudah tidak mau menggunakan surah istifadah lagi kan, karena surah istifadah bisa dibatalkan. Nah itu kan Syekh Al-Jum'ah hanya sebatas itu menggunakan surah wal istifadah sebagai bahan untuk mengisbat nasabnya Pak Alwi, sementara kita kan tidak. Ya kan? Tetapi pengaruhnya itu begitu besar terhadap kita Mbak Idham, terutama bagi para muhibbin. Dan Habib-habib juga akan semakin sombong dan songong saya kira menggunakan fatwa itu berlebihan, semakin mengenyek terhadap Kiai Imad. Yang ini kemudian saya justru semakin yakin bahwa mereka itu benar-benar bukan cucunya Rasulullah, karena dari segi akhlak mereka sangat-sangat tidak menghormati orang lain begitu Mbak Idham. Coba ini kasus-kasus yang sekarang lagi ramai ini, masalah undangan terhadap kiai kita kan, undangan Rabi'ah Alawiyah. Mana sok apa namanya adab mereka terhadap kiai kita? Tidak ada. Kemudian apa namanya dalam berbagai statement-statement mereka lah. Saya lihat tadi di akunnya Habib Hanif Al-Attas itu juga sama sekali nggak menghargai kiai kita. Nah menurut Mbak Idham bagaimana ini? Tentang yang lagi ramai ini Mbak Idham, undangan itu loh, undangan Rabi'ah Alawiyah terhadap Kiai Imad dan yang lain. Monggo Mbak Idham. Terkait dengan undangan Rabi'ah Alawiyah, menurut saya itu strategi licik Rabi'ah Alawiyah sendiri. Oh ini begitu. Mati satu ini. Ya udah terus lanjutkan. Itu strategi yang sangat licik. Karena apa? Satu, masa ada undangan seminar, ada undangan diskusi kok jadwalnya beda-beda antara Dr. Sugeng dengan Kiai Imad itu beda-beda, terus juga tertutup, apa-apaan itu tertutup. Kalau modelnya begitu mending undang saya saja. Iya, undang saya. Enggak, ya mau ngundang Kiai Imad kok tertutup gimana sih? Ngundang saya tertutup lah nggak apa-apa. Ngundang saya tertutup. Cuma ya ada syaratnya. Syaratnya itu live di YouTube. Live. Itu live di YouTube di akun apa YouTube ini. Nanti pulang saya dibisaroi yang mau saya ke sana. Nah, Pak Lawi sukanya dawir ya sekarang saya dawiri gantian. Itu ya intinya itu kan sudah banyak yang membahas. Ya Nur Ihya juga sudah membahas terkait tentang undangan tersebut. Saya nggak akan nambah-nambahi lah. Netizen sudah tahu, apalagi yang pendukung Kiai Imad ya paham itu, jadi saya nggak nambah-nambahi. Terkait dengan Muhibbin tadi ya. Ketika Syekh Ali Jum'ah itu memberikan fatwa tentang
nasabnya Mbak Alwi itu adalah soheh, Isbat. mengisbat, Ah. maka yaitu menjadi angin segar bagi para muhibbin. Kalau muhibbin itu kan sudah terpapar mental apa namanya? Dulu kan penjajah kan suka mengkerdilkan mental kita, mental pribumi, begitu loh. Jadi strategi VOC dulu kan jangan sampai pribumi itu punya jiwa yang percaya diri. Maka pribumi itu ditaruh di kasta paling rendah. Ras mereka itu, ras kita itu dianggap ras paling rendah dan lain sebagainya. Kalau muhibbin otomatis kan sudah didoktrin tiap hari itu seperti itu sama Pahlawi kan, jadi mentalnya begitu. Jadi susah untuk apa namanya mengembalikan kembali, itu susah itu. Apalagi yang plus tidak tahu dengan sejarah bangsa ini kan payah. Mau mencari informasi gembong PKI itu Pahlawi kan sangat mudah. Mencari informasi Wali Songo itu siapa, Pahlawi apa bukan, itu kan sangat mudah. Cuma kan mereka kan mentalnya itu sudah kena terlebih dahulu, jadi akalnya itu sulit untuk berpikir. Menurut saya begitu kalau urusannya dengan muhibbin. Jadi biarkan saja, kita urusannya dengan Pahlawi bukan muhibbinnya, begitu. Oke, Mbak Idham, tapi jujur saya sendiri, Mbak Idham, berat rasanya untuk membangun hujah yang kuat bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Betul, benar-benar berat, Mbak Idham. Tetapi ketika berpikir pakai nalar yang apa ya, yang jernih lah, atau mungkin yang kuat lah, begitu Mbak Idham. Sebenarnya mau nggak mau kita harus mengakui siapa sih dari mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah kemudian mampu menunjukkan akhlaknya. Kita tahu lah Rasulullah Muhammad SAW yang begitu sayang terhadap umatnya, apalagi orang-orang yang saat ini mengingkari mereka Habaib sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi kan orang-orang Islam. Ya, perbedaan pendapat antar umat Islam. Pengikutnya Kiai Mat kan umat Islam, santri. Tetapi tidak kemudian para habaib ini sebagai orang yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah menunjukkan akhlaknya. Belum saya lihat sama sekali. Saya juga pernah kan mengatakan seperti ini, mana sih dari mereka yang menunjukkan akhlaknya? Rata-rata marah semua kok. Marah dan tidak menghargai orang lain. Marah dan tidak menghargai keilmuan orang lain. Sehingga mau nggak mau orang-orang seperti saya akan mendorong diri kembali bahwa ayat mengatakan, Al-Quran mengatakan, Mama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw in qutila qalabtum ala qablikum. Tetap kita tidak boleh berlebihan dalam hal apa ya, cinta kan, karena kita mencintai nabinya kemudian oke-oke saja ketika kita menjumpai orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi dengan hujjah syuhra wal istifadah, sementara kita sudah tidak mau berpikir yang lebih jauh. Soalnya sudah kita mati di situ, dikerdilkan betul dengan syuhra wal istifadah dan seterusnya. Sebenarnya pintu nalar kita, pintu logika kita terbuka lebar. Karena mengingkari habaib bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi bukan dosa kan? Dosa bukan Mbak Idham, bukan final dosa wal tidak, tetapi ini karena orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi ini terindikasi besar bahwa mereka itu telah melakukan kebatilan-kebatilan yang sangat fatal, maka harus malah ini yang dulu tidak ada kaitannya dengan dosa, malah sekarang menjadi bainal haq wal batil dan harus disuarakan bahwa mereka memang bukan cucunya Kanjeng Nabi. Menurut jenengan ada nggak dari habaib-habaib ini yang menunjukkan akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW? Ada apa nggak, Madam? Monggo. Kalau urusan akhlak ya mungkin apa namanya ya, maksudnya saya apa kalau secara saya jawabannya jadi bingung kalau pertanyaan aja dengan begitu. Enggak, maksudnya sekarang loh para habaib yang masih ada loh yang ikut berpolemik ini, ada nggak yang menunjukkan legowo kemudian
oke-oke saja, kemudian ayo mari kita teliti bersama dan seterusnya, dan mengatakan ada nggak yang mengatakan oke lah kita tidak apa-apa dikatakan bukan sebagai cucunya Kanjeng Nabi, ada apa nggak yang seperti itu? Saya belum pernah dengar yang seperti itu, belum pernah sampai detik ini loh. Ya, Ya mungkin di luar sana ada, mungkin saja. Tapi kalau bagi saya sendiri belum pernah dengar ada Pak Lawi yang legowo dengan ditolaknya nasab mereka begitu. Berbeda dengan cucunya Wali Songo itu, dari dulu kan dihina-hina Wali Songo, nggak ada keturunannya. Kalaupun ada itu dari jalur ibu, itu biasa saja. Para kiai-kiai yang masih zuriyah Wali Songo biasa saja, karena zuriyah Wali Songo itu tidak pernah menjual nasab. Karena mereka kan menjual nasab itu menjadi mata pencaharian pokok mereka. Jadi kalau iya, mereka tidak diakui sebagai cucunya Rasulullah, itu ya seolah-olah begitu ya, walaupun tidak, hakikatnya tidak seperti itu ya, tapi kan ketika kita lihat kan memang seolah-olah seperti itu loh. Jadi para Baklawi itu untuk diakui oleh publik bahwa mereka adalah cucunya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah, itu seolah-olah hal yang sangat penting begitu. Dan itu nomor satu. Kalau cucunya Wali Songo kan enggak, yang dijual kan ilmu dan akhlaknya begitu. Jadi saya belum pernah dengar ada cucunya Wali Songo dulu, bukan sekarang, sebelum ada polemik nasab itu, terlalu memproklamirkan diri bahwa dirinya itu cucunya Rasulullah, kan nggak ada kalau yang jalur Wali Songo. Kalau Pak Lawi kan semuanya begitu. Itu maka ya itu sebuah bukti bahwa mereka memang bukan cucu beneran gitu. Karena kalau cucu beneran, nggak, emas yang asli itu kan nggak perlu diiklankan secara berlebihan, iya kan? Dan seseorang pasti akan tahu betul kalau oh itu emas beneran, melihat dari bukti-buktinya. Itu saja sudah cukup, nggak perlu framing macam-macam begitu. Kalau mereka kan barang palsu, jadi butuh framing yang macam-macam begitu. Ya kan, cucu palsu ya butuh framing yang macam-macam, kebanyakan bumbu jadinya, kan begitu. Kalau Pak Lawi, kalau cucu Wali Songo kan beda jauh begitu. Nunggu apa lagi? Kemudian masuk ke dunia santri ini, Mbah. Banyak juga yang terbentur dengan masalah su'ul adab terhadap, ya nggak beraninya lah para santri untuk tidak menjadi mukhibin lagi. Ini karena terbentur su'ul adab. Ya, kiai-kiai, kemudian ulama-ulama dulu kita selalu dibenturnya kan di situ. Kiai-kiai besar, kemudian siapa lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya dulu menghormati habaib, kok sekarang berani-beraninya Imaduddin Sarman, kan mesti kata-katanya kayak gitu kan, ngenyek banget loh Mbak Idham. Kok berani-beraninya mengatakan mereka bukan cucu Nabi. Nah, hal semacam ini menurut jenengan bagaimana Mbak Idham? Monggo. Mereka kan dulu kan antek penjajah, jadi ya wataknya keras kepala begitu, dan terbukti secara genetika mereka itu Yahudi Askenazi, jadi nggak mau mikir, keras kepala mereka. Jawabannya kan begitu, iya kan? Angkuh. Baklawi itu angkuh karena gennya itu gen Yahudi Askenazi, jadi keras kepala. Polemik nasab kan harusnya menjadi introspeksi diri mereka, kan begitu, ya kan? Tapi kan mereka tetap angkuh saja begitu. Dan urusan ada mukhibin yang nggak berani dengan gurunya yaitu Pak Lawi, kalau keluar dari mukhibin atau khawarij minal mukhibin itu nggak berani, karena mereka itu kan mentalnya sudah terjajah, seperti apa yang saya sampaikan tadi di depan. Mentalnya sudah dijajah, jadi sulit untuk keluar begitu loh. Dan ketika kita melihat sejarah bangsa ini, dulu kan ada juga yang menjadi pengkhianat bangsa ini, dari golongan kita sendiri loh.
Ya walaupun itu jumlahnya sedikit, tapi kan ada. Dan berpengaruh juga. Iya, dan berpengaruh juga, dan mental-mental seperti itu akan apa ya, muncul lagi benih-benihnya sekarang gitu. Ya itu yang jadi mukibin itu. Itu warisan-warisan mental yang sudah apa, tertekan oleh Belanda dulu mentalnya. Ya bisa saja gennya mungkin sama, walau alam. Dulu ada pribumi kiai, maksudnya ulama-ulama pribumi yang bekerja sama, lebih memilih bekerja sama dengan VOC juga ada, dari kalangan kiai pribumi juga ada. Jadi jangan heran kalau kiai zaman sekarang itu masih ada yang bela Pahlawi, ya jangan heran karena dulu juga begitu. Zamannya Sultan Agung Hanyokrokusumo itu juga ada tumenggung-tumenggung yang berpendapat bahwa bekerja sama dengan VOC itu lebih lebih menguntungkan, lebih aman. Begitu. Sudah ada mental-mental seperti itu dari dulu, sudah ada yang tidak berani berperang. Dan sekarang sejarah terulang kembali. Masih ada kiai-kiai yang membela Pahlawi. Dulu juga iya. Kan sama. Membela penjajah. Iya, membela penjajah begitu. Dan Pahlawi juga termasuk bagian mineral penjajah. Iya, Pahlawi bagian dari penjajah. Cuma zaman sekarang kan penjajahnya tidak secara fisik, tapi secara mental, secara ilmu dan lain sebagainya itu. Oke. Dan cara jajahnya Pahlawi ini memang sudah berhasil, maka imbasnya ya masih ada benih-benih mental tersebut, mental pengecut tersebut masih ada sisa-sisanya, walaupun hanya beberapa, masih ada begitu. Oke, mungkin itu dulu Mbak Bam ya. Nah, iya kan? Itu dulu saudara. Yang jelas semakin hari semakin kita yakin logika kita tidak bisa menerima bahwa orang-orang ini yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah dulu diakui, sekarang susah kembali untuk kita yakini bahwa mereka adalah cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen mau ngomong lagi ini? Mau ngomong lagi jenengan? Ya boleh sedikit. Ya. Menurut saya, kenapa kok kiai-kiai banyak yang membela Pahlawi atau masih banyak yang membela Pahlawi? Karena mau tidak mau, ketika kita amati, setuju atau tidak ya, ketika kita amati, banyak kiai-kiai yang tidak tahu dengan sejarah bangsa ini, itu masih banyak. Kalau dengan kitab memang oke lah, madhab fikih mungkin menguasai semua, hadis tahu, tafsir tahu. Coba sejarah Wali Songo yang valid itu gimana? Jarang ada yang tahu, kiai-kiai jarang, karena jarang yang berkutat di situ. Itu satu. Kedua, kiai-kiai yang apa namanya, zuriyah Wali Songo pun itu lari dari sumbernya. Lari dari sumbernya maksudnya apa? Jauh dari keraton. Ya kan, jauh dari keraton Cirebon, jauh dari keraton Banten, jauh dari keraton Mataram, jauh dari keraton Demak Bintoro, akhirnya lupa dengan leluhurnya. Atau mungkin di begitu. Keratonnya gitu, Mbak Imam, di keratonnya sudah murni lagi sejarahnya. Atau mungkin di keraton sudah nggak murni lagi sejarahnya. Ya nggak begitu juga. Memang ada yang sudah kemasukan Pahlawi, tapi kan itu kan hanya beberapa, contohnya Kesultanan Cirebon, Sultanan Banten. Tapi di Mataram, di Keraton Surakarta kan masih banyak naskah-naskah, manuskrip kuno yang menyatakan bahwa Wali Songo bukan Pahlawi, itu masih banyak di situ. Dan PBNU sendiri sebagai organisasi induk organisasi NU itu kan saya belum pernah dengar bekerja sama dengan keraton, peninggalan Wali Songo. Padahal gembar-gembornya kan NU itu dakwahnya mengikuti Wali Songo kan nggak pernah. Dan PBNU pun tidak pernah menyampaikan atau minimal ya membuat karya ilmiah ini loh sejarah Wali Songo yang valid, kan belum pernah. Begitu. Maka masih banyak kiai-kiai yang belum paham kenapa kok zuriyah Wali Songo dengan Pahlawi ini sekarang berpolemik. Nah, ini masih banyak yang belum paham.
Ah, Dan saya berkata seperti ini memang fakta karena saya sudah beberapa kali ngobrol dengan kiai-kiai begitu. Monggo. Oke, berarti anu Mbak Idam ya, kiai-kiai kita yang sampai sekarang masih mendukung Pak Alwi banyak sebabnya kan. Di antaranya adalah mereka tidak mempelajari sejarah bangsa kita secara utuh kan. Kemudian dari PBNU sendiri belum pernah nampak bekerja sama dengan keraton dan seterusnya, di mana peninggalan Wali Songo berada di situ. Iya, Ya, pusatnya itu di situ. pusatnya di keraton-keraton. Dan tentunya kali ini yang merupakan salah satu sebab kita itu semakin yakin, walaupun banyak kiai-kiai yang mendukung Pak Alwi, semakin yakin selain dengan melihat akhlak Pak Alwi sendiri, bahwa kita semakin yakin bahwa Habib ini memang benar-benar bukan cucunya Kanjeng Nabi. Contohnya banyak sebenarnya. Contohnya Ah. kan banyak dulu kiai NU loh. Ya, Kiai NU mendukung FPI kan gak logik ya. itu. Mau visi misinya juga ingin mendirikan khilafah kok didukung gimana sih? Dan NU pada muktamar dulu di situ Bondo tahun berapa saya lupa. Muktamar ke-27 kayaknya di situ Bondo itu kan apa NU sebagai organisasi pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Iya kan? Kok ada pengurus NU yang mendukung FPI yang FPI itu visi misinya itu ingin mendirikan berlawanan dengan NU. Iya, maka kiai-kiai tersebut menurut saya nggak tahu sejarah bangsa ini, bahkan sejarah NU pun nggak tahu. Nah iya kan, pas muktamar situ Bondo itu tahun berapa saya lupa lah. Pas di situ Bondo kalau nggak salah ke-27 itu kan NU menerima asas tunggal Pancasila. Masa nggak tahu? Maka kita dengan FPI, dengan HTI ya memang sama-sama muslim memang. Kan ada ini yang apa namanya menyerang kita. NU itu kalau sesama muslim itu galak, kalau dengan orang kafir itu enggak galak loh. Sampai ini gimana nggak paham konteks. NU itu menerima asas tunggal Pancasila. Jadi mau tidak mau ketika ada ormas, contohnya FPI, HTI, kok ingin mendirikan khilafah, ingin merubah Pancasila, ya pasti bertabrakan dengan NU lah. Gimana sih? Mereka memang dengan kita sama-sama muslim, tapi dengan kita itu tidak senasionalis. Begitu loh. Jadi mau tidak mau selamanya akan bertabrakan. Loh kenapa kok ada kiai NU yang mendukung FPI? Bahkan kiai tersebut itu kiai besar dan terkenal alim. Ya memang kiai tersebut ngalim secara agama. Secara keilmuan ilmu agama ngalim, tapi sejarah bangsa ini saya ragu untuk menyebut beliau itu ngalim tentang sejarah bangsa ini. Karena kalau tahu tentang sejarah bangsa ini dan tahu dengan NU, otomatis nggak akan mendukung FPI yang ingin mendirikan khilafah tersebut. Begitu. Sudah. Dan mayoritas kiai-kiai yang mendukung FPI dulu, sekarang pasti yang mendukung Bahlawi. Contohnya siapa? Idrus Romli, Lutfi Basori, ya kan? Ya. Dan lain sebagainya, masih banyak. Ya, itu salah satu contohnya. Dan orang yang dulu menjadi muhibin, contohnya panjenengan, saya juga. Oh sekarang nggak jadi muhibin, karena walaupun sedikit-sedikit kita membaca sejarah bangsa ini. Ya. Dan dari dulu kita sebenarnya juga ragu dalam artian kok ini ada cucu Nabi kok malah pengen mendirikan khilafah, walaupun dulu kita diam. Kan begitu. Ya. Kalau nggak percaya nggak berani karena ya masih menganggap mereka cucu Nabi, tapi yang nggak setuju, nggak ikut Rizik Syihab enggak, kan begitu. Yang nggak ikut FPI, tapi ya mengakui Bahlawi cucu Nabi dulu kan begitu. Tapi yang nggak ikut FPI, karena apa? Tahu dengan sejarah NU, tahu dengan sejarah bangsa ini, begitu. Apalagi kalau muhibin itu dulu mempelajari sejarah Wali Songo juga, itu mayoritas. Setahu saya teman-teman saya pasti sekarang mendukung Kiai Imam. Ada orang kok dulu jadi muhibin Bahlawi, tapi juga minimalnya sering membaca sejarah Wali Songo.
kan otomatis nanti jadi kepengen tahu loh, ini cucu Wali Songo sebenarnya ada apa enggak sih zaman sekarang? Oh ternyata ada di sini, di sini, di sini. Loh kok cucu Wali Songo dimusuhi oleh Baklawi? Nah ini gimana? Pasti mikir. Seperti saya dulu. Loh saya itu sering dengar loh ketua PWI kita itu dihujat dulu. Ya. Karena beliau kan terah Gunung Jati, dihujat. Wali Songo sudah nggak punya keturunan, nggak ada keturunannya, musnah. Begitu. Memang Baklawi itu kerjanya begitu. Yang aneh itu Wali Songo ke atas, diklaim Baklawi, Wali Songo ke bawah, diputuskan nasabnya. Oh kalau orang yang minimalnya satu dekat dengan zuriyah Wali Songo, dua sering membaca sejarah tentang Wali Songo pasti tahu kejadian ini. Ya. Apalagi plus jadi muhibbin pasti tahu banyak. Maka saya itu menurut saya bukan oknum lah. Itu memang sudah strategi Baklawi ini ingin menggeser pengaruh zuriyah Wali Songo di bumi Nusantara. Agar masyarakat itu taunya yang cucunya Nabi itu cuma mereka. Wali Songo zuriyahnya terputus. Adanya cuma pihak ibu. Ini bukan hanya Bahar bin Smith yang ngomong begitu. Secara resmi Robito Ngalewiyah sendiri itu ada surat edarannya. Begitu. Makanya itu liciknya di situ ya Pak Idam. Nah, itu. Orang yang tahu begitu. Sehingga tidak heran kalau masalah undangannya Kiai juga menggunakan cara yang licik juga. Iya, karena kan ya warisan Belanda ya memang begitu karakternya. Kalau orang yang dulu sebelum polemik nasab, minimal tiga ini. Sering membaca sejarah Wali Songo, dekat dengan zuriyah Wali Songo, dekat dengan habaib, wah pasti tahu ini. Habib sering menghina-hina kiai, Habib sering merendahkan zuriyah Wali Songo. Bahkan di Cilacap ada zuriyah Wali Songo yang dipersekusi. Ada itu. Oleh Habib? Iya, oleh geng-gengnya Baklawi itu. Begitu. Dan sekarang saya tunggu untuk dipersekusi. Saya nggak apa-apa dipersekusi. Kita lawan balik nanti. Ternyata nggak berani. Sudah. Beneran itu dipersekusi beneran. Oh ya. Iya. Aku cucunya. Ya memang beliau soheh, cucunya Gunung Jati. Iya. Tapi terus dipersekusi. Ya itu mirisnya apa? Kalangan mirisnya Muhyiddin juga begitu. Karena Muhyiddin kan taunya kan karena doktrin Baklawi itu menggeser pengaruh zuriyah Wali Songo dan memonopoli seolah-olah zuriyah Wali Songo zuriyahnya Kanjeng Nabi cuma mereka. Akhirnya Muhyiddin kan terdoktrin nih. Taunya yang cucunya Nabi cuma mereka. Wali Songo nasabnya sudah terputus. Kiai NU mau sengalim apapun, Kiai Jawa mau mengalim apapun, tetap derajatnya lebih rendah daripada Habib yang goblok kan begitu. Kan jadi tercuci otaknya, disuruh mikir ya sulit. Ya. Begitu, dan ini fakta. Saya tahu di depan mata saya tahu begitu loh. Karena saya mengalami tiga ini dulu. Saya itu Muhyiddin. Ya Muhyiddin lah, katakanlah begitu. Jancuk ya. Lo sampai ini menjarahi makannya Habib tiap malam kok. Muhyiddin lah. Satu Muhyiddin. Saya dulu tuh suka membaca sejarah Wali Songo. Terus yang ketiga, memang saya sering beberapa kabib itu menyampaikan kalau zuriyah Wali Songo terputus lah. Kiai inilah dan yang sebagainya. Bahkan tadi Samen katanya hari ini ketemu sama Habib. Hari ini ketemu sama Habib. Kemarin. Oh kemarin. Iya. Sama saya enggak debat. Enggak debat. Enggak, cuma minta uang debat. Minta uang? Iya, enggak saya kasih. Enggak saya suruh masuk juga ke rumah. Kenapa enggak dikasih? Kenapa enggak dikasih? Yang mana yang mandul? Bukan gitu, enggak punya uang sampean ini. Ya, intinya lanjut. Ya, kalau orang yang ketika macam hal ini dilakukan pasti rata-rata mendukung Kiai Mat. Begitu ya. Itu. Sudah. Baik.
Intinya bahwa walau afta al-ulama bisubutin nasabi apa alwi ya, idza lam yuzhir al-hujaj allati nahtaj ilaiha ya. Ketika para ulama ini hanya memberikan fatwa kemudian hujahnya baru syuhrah wal istifadhah saja, atau apa perlakuan baik dari para ulama kita dulu belum bisa menggeser keyakinan kita bahwa Pak Ali bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Intinya begitu, Mbak Idham ya. Ya. Walau mereka itu memberikan fatwa-fatwa besar, karena yang kita butuhkan adalah hujah-hujah di mana syuhrah wal istifadhah itu bukan hal yang tidak bisa digeser, ya kan? Ya. Sehingga seharusnya salah kita meminta bahwa siapapun yang mengisbat nasabnya habaib harus memberikan hujah selain dengan syuhrah wal istifadhah. Intinya begitu, saudara-saudara. Betul, Mbak Idham? Betul. Ya. Dulu Wali Songo juga sudah syuhrah wal istifadhah. Wali Songo bukan Pahlawi. Sekarang dipahlawikan. Ya itu yang fakta loh. Ya. Yang fakta saja bisa digeser dengan yang batil. Ketika kebatilan ini memang terstruktur, sistematis dan masif. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Iya, begitu ya. Gitu. Artinya bahwa syuhrah wal istifadhah Bani Alwi ini sebagai cucu Kanjeng Nabi bisa digeser. Sekarang syuhrah wal istifadhahnya berbalik bahwa mereka bukan cucu Kanjeng Nabi, kan bisa begitu. Seperti halnya syuhrah wal istifadhahnya Wali Songo sebagai dzurriyyatun Nabi walaisu min Bani Alwi tergeser menjadi Bani Alwi. Dan sekarang tergeser kembali bahwa auliya itis'ah ya karena hak. Jadi Allah itu memberi jalan. Wa qul ja'al haqq wa zahal batil dan qatil kana jawab. Begitu Mbak Idham ya? Ya, betul. Oke. Kenapa saya bilang zuriyah Wali Songo itu apa namanya? Syuhrah wal istifadhah. No, data eksternalnya itu banyak kok. Ya. Bukunya siapa itu yang dari Portugis? Bukunya Tom Pires itu Summa Oriental dan lain sebagainya. Itu kan data eksternalnya juga ada kok. Nah, kan berarti kan syuhrah kan pada waktu itu loh. Walaupun tidak ada media, ya kan syuhrah. Buktinya apa? Tercatat. Begitu. Bahkan kemarin ada YouTube-nya itu yang dari Nangat bahwa nasab Wali Songo itu ada manuskripnya, ada catatannya di Cina, ada catatannya di Champa yang sekarang Kamboja dan lain sebagainya. Itu kan ada. Itu kan bukti eksternal itu. Berarti kan syuhrah kan? Ya. Datanglah VOC dirubah kan begitu, dan sekarang dirubah lagi, disyuhrahkan, kebatilan tersebut disyuhrahkan seolah-olah menjadi yang hak. Iya, seolah menjadi yang hak. Wali Songo bergeserlah menjadi Pahlawi seperti yang sudah disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto bahwa munculnya nasab Wali Songo ke Yaman itu munculnya itu pada pertengahan abad ke-20. Begitu. Berarti di syuhrah wal istifadhah kan itu pas abad itu sampai sekarang. Sekarang rungkat begitu. Intinya begitu. Ya monggo. Oke. Ini saya sebenarnya tadi tak kira sama panjenengan sudah selesai mau tak closing, nambah lagi. Ya udah, alhamdulillah ini bonus ya saudara-saudara. Sekarang closing Mbak Idham, ini udah lama Mbak Idham. Ya. Baik saudara-saudara, ini saya setiap tadi diselesaikan oleh Mbak Idham, saya mau menutupnya, mau menyimpulkan untuk di closing, ternyata masih ditambah lagi ya. Intinya seperti itu bahwa susah untuk membangun kembali bahwa habaib adalah dzurriyyatun Nabi. Intinya begitu Mbak Idham ya. Dengan bukan hanya susah, enggak mungkin lah. Bukan hanya susah, enggak mungkin. Ya memang karena memang bukan gitu. Ya. Mungkin itu dulu saudara-saudara. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.